Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Indra Adi Wikanta dengan NIM 18130111028 dari program studi S1 Pendidikan Matematika Uniksa. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan terkait proposal penelitian yang telah saya susun. Nah, ada dua tujuan utama pendidikan, yaitu yang pertama, membantu peserta didik menguasai pengetahuan tertentu untuk menjadi cerdas, dan kedua, membantu peserta didik menjadi baik dan bijak. Ardana 2016 dan 2019. Tujuan pendidikan yang kedua sangat sulit dicapai, sehingga sangat wajar apabila masalah moral merupakan persoalan berat yang mengiringi kehidupan peserta didik. Pendidikan karakter pun menjadi sasaran utama Kementerian Pendidikan Nasional di seluruh jenjang pendidikan. Namun, kenyataannya guru belum secara sadar mempertimbangkan pengembangan karakter dalam mendesain pembelajarannya dan cenderung hanya menekankan pada pengetahuan saja. Nah, apalagi ketika pemerintah mengumumkan pandemi COVID-19 dan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 yang berpengaruh pada pola belajar, yakni dari pola tatap muka ke pola belajar dari rumah atau BDR. Sehingga semua pihak baik guru, orang tua, dan peserta didik mengalami kebingungan dalam melaksanakan BDR kali ini. Nah, selama pelaksanaan BDR berlangsung, banyak orang tua yang mengeluhkan beberapa masalah yang dihadapi oleh peserta didik, terutama peserta didik yang berada di jenjang SD. Di antaranya, terlalu banyak tugas yang diberikan dan guru yang belum mengoptimalkan teknologi. Nah, jangankan pelajaran yang dapat mengembangkan karakter peserta didik, pemahaman konsep pun akan sulit terjadi dengan pemberian tugas secara berlebihan tersebut. Nah, meminimalisir kebingungan guru, keresahan orang tua dan peserta didik dipandang perlu untuk memproporsikan tugas mereka masing-masing dalam suatu kolaborasi dengan berbantuan media pembelajaran. Nah, salah satu konsep matematika yang sulit dipahami secara konkret dan memungkinkan untuk terjadi miskonsepsi adalah konsep pecahan. Kramer dan kawan-kawan tahun 2010 mengungkapkan sulitnya siswa memahami konsep pecahan karena beberapa alasan, antara lain, yang pertama, sulitnya siswa melihat pemilang dan penyebut sebagai satu nilai atau nilai tunggal. Yang kedua, siswa dapat memikirkan dan mengatakan 2/3 adalah dua bagian dari keseluruhan, tetapi bukan dari bagian yang sama. Nah, kesalahan siswa dalam memahami konsep pecahan diduga karena mereka sulit untuk mencerna secara nyata hal tersebut. Nah, sejatinya, dalam menyampaikan konsep matematika yang abstrak memerlukan sebuah model sebagai suatu gambaran. Nah, berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk melaksanakan penelitian, pengembangan media pembelajaran berbasis GeoGebra berorientasi MPMB KGOP pada pembelajaran pecahan untuk meningkatkan karakter peserta didik. Nah, adapun pembahasan kita kali ini, yang pertama itu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat kajian teori, dan yang terakhir itu adalah metode penelitian. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik media pembelajaran berbasis GeoGebra berorientasi MPMB KGOP pada pelajaran pecahan untuk siswa SD kelas 4. Kemudian yang kedua, bagaimana validitas, kepraktisan, dan keefektifan media pelajaran berbasis GeoGebra berorientasi MPMB KGOP pada pelajaran pecahan yang dikembangkan untuk meningkatkan karakter peserta didik. Nah, adapun tujuan penelitian kali ini, yang pertama itu dapat mendeskripsikan karakteristik media pelajaran berbasis GeoGebra berorientasi MPMB KGOP pada pelajaran pecahan untuk siswa SD kelas 4. Kemudian yang kedua, mengetahui validitas, kepraktisan, keefektifan media pelajaran berbasis GeoGebra berorientasi MPMB KGOP pada pelajaran pecahan yang dikembangkan untuk meningkatkan karakter peserta didik. Nah, selanjutnya itu terkait dengan kajian teori.
Yang pertama itu terkait dengan media pelajaran. Media pelajaran itu merupakan perantara untuk menyampaikan pesan yang dibutuhkan pada proses pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam menerima materi yang diberikan. Kemudian yang kedua itu ada GeoGebra. Nah, GeoGebra itu merupakan suatu software yang memiliki fasilitas animasi dan gerak yang dapat memberikan visualisasi yang lebih jelas bagi siswa. Kemudian yang ketiga itu terkait pembelajaran pecahan. Dinyatakan itu dalam bentuk A per B, dengan A dan B itu adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, kita menggunakan jenis bilangan yang disebut pecahan apabila membicarakan bagian-bagian benda atau bagian-bagian dari suatu himpunan atas beberapa bagian yang sama. Baik, yang keempat yaitu MPMB KGOP atau model pembelajaran matematika berbasis kolaborasi guru, orang tua, dan peserta didik. Nah, model ini adalah proporsi tugas dalam kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik dalam pola BDR. Kemudian yang kelima itu ada karakter peserta didik. Karakter itu merupakan cara berpikir atau berperilaku seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian. Nah, terdapat 18 nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu yang pertama, bertakwa, yang kedua, bertanggung jawab, disiplin, jujur, toleransi, dan lain-lainnya. Namun, pada penelitian kali ini, hanya 5 karakter yang ditegaskan, yaitu kerja keras, kreativitas, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kita lanjut ke metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu jenis penelitian, yang kedua itu ada desain penelitian, yang ketiga itu ada prosedur penelitian, yang keempat itu ada instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir itu ada metode pengumpulan data. Yang pertama itu terkait dengan jenis penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian dan pengembangan, research and development. Nah, menurut Sugiono 2011, penelitian dan pengembangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Baik, untuk yang selanjutnya itu terkait dengan desain penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian dan pengembangan model 4D atau 4D dengan 4 tahapan utama, yaitu yang pertama tahapan define, kemudian lanjutkan dengan tahapan design, kemudian lanjutkan dengan tahap development, dan terakhir itu adalah tahap disseminate. Nah, pada pengembangan kali ini dilaksanakan hanya sampai tahap development saja karena keterbatasan oleh waktu. Baik, untuk selanjutnya itu terkait dengan prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian digambarkan seperti pada tabel berikut. Pada tahap define itu diawali dengan kegiatan analisis awal dan dilanjutkan ke analisis kurikulum yang menghasilkan itu draft kajian. Nah, selanjutnya ke tahap desain. Pada tahap desain ini, kegiatan yang dilakukan yaitu perancangan awal yang menghasilkan prototipe 1. Kemudian lanjutkan ke tahap development dengan jenis kegiatan yaitu melakukan validasi dengan kriteria pengambilan keputusan yang diharapkan yaitu valid. Jika tidak, akan dilakukan revisi kembali dan menghasilkan prototipe 1 dengan revisi. Jika sudah valid, maka dilanjutkan akan menghasilkan prototipe 2 yang akan dilanjutkan ke uji coba lapangan. Kemudian setelah uji coba lapangan dilanjutkan ke analisis hasil uji coba yang mengharapkan kriteria pengambilan keputusan yang praktis dan efektif. Jika sudah praktis dan efektif, maka akan menghasilkan prototipe final. Jika tidak, akan dilaksanakan revisi dan akan setelah revisi menghasilkan prototipe final. Nah, selanjutnya itu terkait dengan instrumen pengumpulan data. Instrumen merupakan alat pengumpul data penelitian sehingga harus benar, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan instrumen yang akan digunakan yaitu lembar validasi oleh para ahli, yang kedua angket, yang ketiga itu adalah lembar observasi, dan yang terakhir itu adalah tes. Kemudian metode pengumpulan data. Nah, data yang diambil pada penelitian ini ada 3, yaitu terkait validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Nah, adapun kriteria tersebut yaitu sebagai berikut. Validitas media pelajaran, yang kedua kepraktisan media pelajaran, yang ketiga keefektifan media pembelajaran.
Baik, untuk selanjutnya itu terkait dengan teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis data deskriptif kualitatif, yang mana teknik analisis data ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif berupa masukan, tanggapan, kritik, dan saran perbaikan yang terdapat pada angket. Kemudian yang kedua itu ada analisis data deskriptif kuantitatif, yang mana teknik analisis deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk mengolah data hasil uji validitas, uji kepraktisan, dan uji efektivitas. Baik, untuk selanjutnya itu terkait dengan analisis data uji validitas. Nah, data angket mengenai tanggapan ahli terkait kelayakan atau kevalidan media dengan cara menganalisis skor tiap aspek yang diamati. Nah, untuk mengetahui tingkat kevalidan media pelajaran yang dikembangkan, dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata skor lembar penilaian oleh para ahli dengan interval 5, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Baik, untuk tabel kriteria penilaian ahli terhadap media, jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 4,21, kurang dari sama dengan 5, maka kriterianya itu sangat baik. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 3,41, kurang dari sama dengan 4,20, maka kriterianya baik. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 2,61, kurang dari 3,40, maka kriterianya cukup. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 1,81, kurang dari 2,60, maka kriterianya kurang. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1,80, maka kriterianya sangat kurang. Nah, media pelajaran yang dikembangkan dikatakan layak digunakan dalam kegiatan pelajaran jika mencapai kriteria minimal cukup. Nah, selanjutnya itu ada analisis data uji kepraktisan. Nah, untuk mengetahui tingkat kepraktisan dilakukan dengan menganalisis hasil angket respon yang telah diberikan kepada siswa. Angket menggunakan 5 skala penilaian dengan nilai tertinggi 5 dan terendah 1. Nah, adapun tabel kriteria penilaian kepraktisan media itu sebagai berikut. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 4,21, kurang dari sama dengan 5, maka kriterianya sangat tinggi. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 3,41, kurang dari sama dengan 4,20, kriterianya tinggi. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 2,61, kurang dari sama dengan 3,40, kriterianya sedang. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 1,81, kurang dari sama dengan 2,60, kriterianya rendah. Dan jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1,80, kriterianya sangat rendah. Nah, media pelajaran yang dikembangkan memenuhi tingkat kepraktisan apabila mencapai kriteria minimal sedang. Untuk selanjutnya yaitu analisis data uji efektivitas. Nah, untuk mengetahui efektivitas media pelajaran yang dikembangkan, dapat dilihat dari skor tes ketuntasan belajar siswa dan lembar observasi peserta didik. Nah, dalam ranah kognitif, data mengenai rata-rata nilai hasil belajar siswa yang diperoleh dikategorikan berdasarkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, adapun tabel kriteria ketuntasan hasil belajar, jika skor lebih dari sama dengan KKM maka dikategorikan tuntas, dan jika skor kurang dari KKM maka dikategorikan tidak tuntas. Nah, media pelajaran yang dikembangkan dikatakan efektif jika setelah menggunakan media pelajaran, siswa tuntas secara klasikal atau lebih besar sama dengan 75% dari banyak siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, serta dalam ranah afektif, tes hasil belajar diukur melalui lembar observasi, di mana ada 5 indikator dalam penilaian afektif kali ini, yaitu kerja keras, kreativitas, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, setiap indikator yang tampak selama observasi diberikan skor 1, dan indikator yang tidak tampak diberikan skor 0. Nah, adapun tabel kriteria pengolahan hasil karakter siswa. Yang pertama itu jika skor
rata-rata itu lebih dari sama dengan 3,75 dikategorikan sangat baik. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 2,92 kurang dari 3,75 dikategorikan baik. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 2,08 kurang dari 2,92 dikategorikan cukup. Jika skor rata-rata lebih dari sama dengan 1,25 kurang dari 2,08 dikategorikan kurang baik. Dan jika skor rata-rata kurang dari 1,25 dikategorikan sangat kurang baik. Nah, dalam penelitian ini diharapkan rata-rata aspek dari hasil karakter siswa minimal mampu mencapai kriteria baik. Nah, sekian paparan yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat beberapa kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.